Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading untuk bulan Mei berdasarkan zodiak teman-teman sekalian. Jadi di sini nanti akan ada 4 tebaran, yaitu Earth sign, Water sign, Fire sign, dan Air sign. Atau tebaran 1 nanti untuk teman-teman yang berzodiak tanah, elemen tanah, mulai dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Yang kedua nanti ada elemen air, yaitu zodiak Pisces, Scorpio, dan Cancer. Kemudian pile ketiga nanti untuk fire sign atau api, ada Sagittarius, Leo, dan Aries. Kemudian yang pile keempat untuk teman-teman yang zodiaknya elemen udara atau Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi bulan Mei untuk teman-teman sekalian. Oke, ini file 1 untuk earth sign atau elemen tanah. Kemudian water sign, air. Kemudian fire sign, api. Dan ada yang terakhir air sign atau udara. Tidak perlu memilih tebaran menurut intuisi kalian, jadi pilihlah menurut zodiak kalian. Jika kalian menggunakan zodiak barat, silakan menggunakan sun sign kalian. Nah, jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silakan menggunakan ascendant atau rising sign kalian. Yang pertama nanti untuk Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kedua nanti untuk Pisces, Scorpio, dan Cancer. Kemudian yang ketiga nanti untuk Sagittarius, Leo, dan Aries. Kemudian pile terakhir nanti untuk Libra, Aquarius, dan Gemini. Seperti itu. Jadi setelah introduction ini, saya akan langsung menuju ke file pertama, yaitu untuk teman-teman yang berzodiak earth sign atau berelemen tanah, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sampai jumpa. Halo teman-temanku yang berzodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi bagaimana bulan Mei untuk teman-teman sekalian, terutama di bidang karir dan relationship. Pertama ini karir, dan ini untuk relationship, social relationship kalian, oke? Oke, be strong. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, dan kekuatanmu itu nanti akan mendatangkan suasana hati, mood, atau ya kondisi pikiran dan hati yang happy atau senang gitu ketika kalian bisa menemukan kekuatan atau bisa notice dengan kekuatan kalian sendiri, oke? Jadi mungkin bulan Mei nanti kalian akan menemukan atau mendapatkan suatu momen atau situasi di mana situasi tersebut membuat kalian sadar tentang suatu kekuatan lain dalam diri kalian. Nah, kekuatan itu, kesadaran akan kekuatan atau kelebihan itu juga akan membuat kalian happy. Oh, ternyata aku bisa ya ngelakuin ini gitu. Nah, karena kalian mengetahui kelebihan kalian itu, ya jadinya kalian akan happy, akan senang, atau mungkin juga akan lebih percaya diri lagi di bulan Mei nanti. Nah, sedangkan untuk karir ada Seven Pentacle. Oke. Di bulan Mei nanti untuk teman-teman yang berzodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn gitu. Usaha keras kalian akan mulai membuahkan hasil. Meskipun mungkin belum panen seluruhnya atau belum menuai seluruh hasilnya, tetapi akan mulai menunjukkan keberhasilan gitu. Kalau mungkin sebelumnya di bulan ini kalian mungkin mulai worry, mulai cemas, mulai pesimis, kok kayaknya nggak berhasil ya. Nah, di bulan Mei nanti untuk teman-teman di tebaran 1 ini, untuk Taurus,
Virgo dan Capricorn, kalian akan mulai melihat titik-titik terang dari usaha kalian. Oh, sepertinya bisa kok. Bisa ini dilanjutin, worth it untuk diperjuangkan kayak gitu. Ya, jadi kalian akan mulai melihat bibit-bibit kesuksesan atau keberhasilan dari semua yang kalian usahakan, meskipun belum bisa sukses 100%, belum sampai ke titik 100% yang benar-benar sukses, tapi mulai kelihatan hasilnya gitu. Nah, oleh karena itu nanti di bulan Mei kalian diminta untuk lebih stabil, lebih kuat lagi, lebih optimis lagi, supaya bibit-bibit kesuksesan atau keberhasilan yang mulai kalian lihat itu bisa benar-benar menjadi kesuksesan sesuai harapan kalian gitu. Ibaratnya bulan Mei nanti mulai tampak 30% lah dari hasil dari usaha keras kalian. Nah, upayakan itu terus secara persisten agar dari 30% kesuksesan itu bisa naik lagi 60%, 80%, dan akhirnya bisa benar-benar mencapai target yang kalian miliki. Seperti itu. Itu untuk karir, finansial, usaha bisnis bagi teman-teman sekalian. Jadi akan mulai bulan Mei nanti akan mulai terlihat hasil manis dari usaha keras atau kerja keras kalian. Nah, kalian diminta untuk gather your strength lagi, untuk mengumpulkan segenap energi dan kekuatan kalian lagi, supaya keberhasilan itu, bibit-bibit kesuksesan itu bisa semakin merekah gitu. Ibaratnya panennya tuh bisa semakin banyak lagi. Jadi jangan menyerah, teruslah optimis mengusahakan semua goals kalian atau semua cita-cita kalian, karena itu akan mulai membuahkan hasil di bulan Mei nanti gitu. Oke, itu untuk aspek karir, finansial, usaha bisnis bagi teman-teman Taurus, Virgo, Capricorn atau earth sign, jadi elemen tanah. Sekarang kita lanjut untuk aspek relationship. Wow, ada Two of Cup. Kalau dari segi karir, usaha, bisnis, finansial tadi sudah mulai menampakkan hasil manis dari usaha kalian, nah untuk relationship kalian juga akan menemukan banyak kehangatan, banyak happiness, banyak keharmonisan. Mungkin yang semula ada masalah juga mulai kelihatan problem solvingnya kayak gimana, arahnya mau kemana, jalan keluar dari segala kebuntuan atau kesedihan kalian kemarin mungkin juga akan mulai nampak gitu. Kalau sebelumnya di bulan ini kalian mengalami hubungan yang sulit, entah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan rekan bisnis, dengan sahabat, nah di bulan Mei nanti kemungkinan besar permasalahan itu akan mulai terimprove atau menemukan jalan keluarnya, solusinya mulai dapet, mulai keluar gitu, jalan keluarnya. Jadi solusinya itu mulai kelihatan harus bagaimana supaya hubungan kalian bisa membaik lagi atau bisa semakin hangat lagi. Jadi expect bulan Mei nanti akan penuh dengan cinta kasih bagi teman-teman earth sign. Entah kalian yang single mulai menemukan pasangan atau mulai ngerasa yakin dengan oh sepertinya iya dia orang yang aku cari. Untuk teman-teman yang sudah couple, hubungan kalian pun mungkin akan kalau sebelumnya ada masalah akan membaik. Kalau sebelumnya sudah baik-baik aja ya akan semakin stabil, akan semakin happy, akan menemukan banyak keberkahan dalam hubungan kalian gitu. Oke, kita aminkan yang baik-baiknya, terutama untuk PL1 ini untuk teman-teman earth sign mulai dari Taurus, Virgo dan Capricorn. Oke. Saya kira cukup untuk PL1. Nah, sekarang kita lanjut ke PL kedua. Halo teman-temanku di PL kedua, jadi teman-teman yang berzodiak water sign atau elemen air, mulai dari Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi bagaimana bulan Mei nanti untuk teman-teman sekalian, mulai dari karir, usaha, bisnis, finansial, dan juga aspek relationship. Ini untuk karir atau finansial, usaha, dan ini untuk aspek relationship. Nah, kita lihat bulan Mei nanti. Oh, resonate banget. Jadi ini tadi adalah file untuk water sign. Jadi teman-teman yang berelemen air. Nah,
orakelnya juga tentang bodies of water. Jadi di bulan Mei nanti luangkan waktu, lebih banyak waktu untuk dekat dengan elemen air. Karena ketika kalian dekat dengan elemen air gitu, atau kalian sering membersihkan diri, kalian sering recharge, maka energi kalian pun juga akan terbersihkan, juga akan jernih lagi, dan bahkan akan terboosting gitu. Jadi karena kalian elemen air gitu, water sign kalian, zodiak kalian atau sign kalian adalah berelemen air, maka kalian membutuhkan air untuk purifikasi, untuk recharging gitu. Nah, jadi di sela-sela rutinitas kalian nanti di bulan Mei, luangkan lebih banyak waktu untuk mempurifikasi diri kalian sendiri, terutama dengan sarana water element gitu, atau elemen air. Entah kalian sering mandi, kalian sering berendam, kalian dekat dengan sumber air ya. Hal-hal yang mendekatkan kalian dengan elemen air itu nanti akan memberikan kekuatan tersendiri untuk kalian menjalani hari-hari kalian yang mungkin sebelumnya penat, sebelumnya terasa rumit, berat. Nah, cobalah untuk merecharge dan mempurifikasi energi kalian dengan sarana elemen air, begitu, oke? Sekarang untuk karir, finansial, usaha bisnis, ada Queen of One. Jadi untuk teman-teman di PL kedua, Pisces, Scorpio, Cancer, aspek karir ini, finansial, usaha bisnis, kalian disarankan untuk lebih sistematis lagi dalam bekerja, untuk menata ulang, mereview dan menata lagi sistem kerja kalian, manakah yang harus kalian perbaiki, yang harus kalian kurangi, dan yang harus kalian tinggalkan gitu. Jadi review ulang sistem kerja kalian, sistem tindakan kalian, pengambilan keputusan kalian, atau pola perilaku kalian itu coba direview lagi, mana yang sekiranya harus kalian kurangi dan mana yang sekiranya harus kalian pertahankan dan juga tingkatkan. Nah, karena kesuksesan yang kalian inginkan, goals kalian itu akan lebih mudah tercapai kalau kalian itu secara konsisten melakukan evaluasi kepada kinerja kalian sendiri gitu. Jadi setiap bulan atau setiap waktu sekiranya sesuai kebutuhan kalian, cobalah evaluasi perilaku kalian sendiri, sikap kalian sendiri, sistem kerja kalian gitu. Nah, dari evaluasi itu kalian pasti akan menemukan, akan ngeh gitu. Oh, ternyata kalau aku berlaku A, hasilnya tuh baik. Jadi ini harus aku pertahankan, harus aku lanjutkan. Nah, ketika aku berlaku B, ternyata hasilnya kurang baik, maka ya udah aku nggak usah kayak gini lagi. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi review ulang segala hal yang berhubungan dengan internal kalian, evaluasi, unlearn, relearn. Jadi kalian akan menemukan formula paling tepat untuk menjalani segala sesuatu yang sedang kalian usahakan saat ini gitu. Jadi dengan mempelajari diri kalian sendiri dan kemauan untuk berkembang gitu, untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, maka itu akan memberikan manfaat kepada diri kalian sendiri, karena ya kalian akan terimprove gitu. Kalian tidak stuck begitu aja, tapi kalian harus mau selalu bertumbuh, membuat perubahan yang sekiranya itu memang kalian perlukan, yang memang sesuai dengan kondisi kalian. Nah, bulan Mei nanti kalian disarankan untuk melakukan hal itu dengan lebih persisten lagi, dengan lebih rutin dan disiplin lagi, agar kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Entah goals kalian itu tentang finansial, tentang karir, tentang studi, tentang kesehatan, tentang hubungan sosial atau relationship dengan siapapun, atau juga tentang spiritual gitu. Jadi ketika kalian menginginkan suatu hal, maka kalian juga harus mau untuk
melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan kepada diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian mau secara mandiri, kalian independen untuk berkembang, maka kesuksesan itu juga akan lebih mudah kalian capai nantinya gitu. Jadi bulan Mei nanti mungkin belum ada kabar baik yang akan kalian terima tentang aspek karir, finansial, atau usaha bisnis kalian. Tetapi bulan Mei nanti akan ada banyak kesempatan bagi kalian untuk bertumbuh, untuk berkembang dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi maukah kalian untuk mengambil kesempatan itu, kesempatan belajar itu, supaya buah manisnya pun juga akan kalian dapatkan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk aspek relationship ada the magician. Oke, bagi yang sebelumnya mengalami sebuah problem, permasalahan, kecemasan, atau overthinking, bulan Mei nanti kalian mungkin juga akan menemukan insight, menemukan petunjuk tentang kecemasan kalian selama ini gitu, karena kalian sudah menemukan insight tersebut, karena kalian sudah mulai paham dengan apa yang sedang terjadi, maka kecemasan itu pun juga akan berkurang. Jadi kekhawatiran kalian atau pikiran buruk kalian yang sebelumnya atau yang mungkin bulan ini kalian miliki itu mungkin juga akan terkurangi, karena kalian akan mulai paham kondisinya bagaimana. Jadi gampangnya sih, tentang apapun konflik, masalah yang sedang kalian hadapi, bulan Mei nanti kalian akan mulai menemukan titik terang, jalan keluar, solusi bagi permasalahan tersebut, sehingga kekhawatiran kalian, kecemasan kalian mungkin juga akan terkurangi gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah couple, hubungan kalian mungkin akan menemukan banyak improvement, banyak perbaikan, di mana perbaikan tersebut akhirnya membuat hubungan kalian deeper gitu, membuat komitmen kalian semakin serius, membuat rasa sayang kalian semakin tulus, ya intinya membuat hubungan kalian semakin dalam gitu koneksinya gitu. Karena ya itu tadi, segala ups and downs kalian kemarin itu akhirnya akan membuat kalian paham, entah paham kalian sangat menyayanginya dan membutuhkannya, akhirnya kalian mengusahakan yang terbaik, atau justru sebaliknya, kalian paham bahwa hubungan itu tidak baik, maka harus melepaskan bukan untuk menyakiti, tapi untuk saling memberikan akses pada kebahagiaan yang lebih besar lagi. Intinya bulan Mei nanti untuk teman-teman water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, akan ada banyak insight yang kalian temukan tentang aspek relationship. Nah, di mana insight itu akan memberikan ketenangan yang lebih besar kepada kalian gitu. Karena kan kalau seseorang itu paham, dia pasti tenang gitu. Sebaliknya, ketika seseorang itu merasa takut, pasti ketakutannya itu bermuara dari ketidaktahuannya. Nah, bulan Mei nanti kemungkinan besar adalah bulan insight bagi teman-teman water sign. Jadi akan ada banyak petunjuk atau pemahaman yang membuat kalian lebih ayem, lebih tenang daripada sebelumnya gitu. Oke? Saya pikir cukup, itu file kedua untuk water sign dari Pisces, Scorpio, Cancer. Next kita lanjut ke fire sign. Halo teman-temanku fire sign, mulai dari Sagittarius, Leo, dan Aries. Oke, jadi bagaimana bulan Mei nanti untuk teman-teman sekalian, mulai dari karir, finansial, usaha, bisnis, dan juga relationship. Unconditional love, cintai dirimu, sayangi dirimu, orang-orang di sekitarmu, dan setiap situasi yang kamu miliki. Jadi bulan Mei nanti mungkin kalian, teman-teman fire sign, Sagittarius, Leo, dan Aries akan diberikan banyak kesempatan atau akan menemukan banyak momen untuk bisa lebih menyuburkan, memelihara, menumbuh kembangkan kasih sayang atau compassion di dalam diri kalian gitu. Jadi situasi-situasi yang kalian temukan, yang kalian alami di bulan Mei nanti, setiap kejadian atau setiap peristiwa itu sebenarnya sedang
mengajarkan kalian, melatih kalian untuk bisa memiliki welas asih yang lebih besar lagi gitu. Jadi meskipun situasinya terlihat menyebalkan, terlihat ngeselin, tapi sebenarnya itu adalah bentuk bantuan dari semesta bagi kalian, teman-teman fire sign, untuk bisa melatih sisi compassion kalian atau welas asih kalian supaya lebih subur lagi gitu. Jadi supaya kalian bisa lebih memahami bahwa kita dan mereka, kita semuanya adalah satu, dan yang menyatukan kita adalah cinta kasih, welas asih. Jadi benangnya yang menyatukan kita semua adalah compassion tersebut. Nah, bulan Mei nanti akan menjadi bulan pelatihan bagi teman-teman fire sign supaya compassion itu, bibit-bibit welas asih itu bisa tumbuh subur di dalam diri kalian gitu. Entah kepada diri kalian sendiri, kepada orang-orang di sekitar kalian, ataupun terhadap semua peristiwa atau semua kondisi yang kalian miliki. Nah, sedangkan untuk aspek karir, finansial, usaha dan bisnis bagi teman-teman sekalian di sini ada judgment. Jadi kalian disarankan untuk lebih waspada lagi dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak, dalam segala perilaku kalian, lebih waspada lagi untuk tidak sembrono gitu, tidak berlaku semena-mena, karena saat ini terlihat kalian sedang diawasi, dievaluasi, dinilai, atau simpelnya adalah kalian sedang diamati. Nah, diamati oleh siapa? Bisa oleh keluarga, pasangan, atau rekan bisnis, atasan kalian, kolega kalian, pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan aspek karir, finansial, usaha dan bisnis kalian. Jadi lebih waspadalah dalam bersikap gitu. Jangan terburu-buru dalam menghakimi, memberikan penilaian kepada orang lain. Sebelum kalian melakukan itu, alangkah lebih baiknya jika kalian mengevaluasi atau self-reflection, mengevaluasi diri kalian sendiri dulu. Jangan-jangan masalah yang timbul itu bukan karena kesalahan orang lain, tetapi kalian yang justru memiliki kontribusi terbesar di dalamnya. Jadi jangan buru-buru menghakimi atau menilai orang lain, karena jangan-jangan justru kalianlah faktor pertama yang menimbulkan konflik tersebut, karena kalian sudah diliputi ego, emosi. Nah, itu rawan membuat kalian bertindak sembrono atau gegabah terburu-buru, padahal saat ini banyak mata yang sedang tertuju kepada kalian. Entah ini kasat mata atau tak kasat mata, tetapi terlihat saat ini kalian sedang being evaluated gitu, sedang diawasi, sedang dilihat oleh banyak orang atau beberapa orang, di mana kalau kalian tidak mau ini tadi practice compassion, ya mungkin akan ada hal-hal kurang baik atau tidak menyenangkan yang akan kalian dapatkan. Tetapi ketika kalian ini tadi bisa menumbuh kembangkan unconditional love di dalam diri kalian, hasil dari evaluasi atau judgment ini ya akan baik. Nah, karena value kalian dinilai baik atau kalian mendapatkan anggapan atau penilaian yang baik, ya hasilnya pun akan baik gitu. Ini mungkin akan sulit dipahami, tetapi nanti ketika kalian sudah menjalani bulan Mei, kalian mungkin akan ngeh, dan silahkan kembali ke video ini untuk Sagi, Leo, dan Aries gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang dievaluasi gitu? Apa sih tentang penghakiman apa atau tentang penilaian apa yang kalian alami di bulan Mei nanti? Gitu. Intinya adalah untuk aspek karir, finansial, usaha dan bisnis, lebih waspadalah dalam bertindak, karena saat ini atau bulan Mei ini adalah bulan evaluasi bagi kalian. Jika kalian lebih memilih untuk
mengalihkan kesalahan atau kalian lebih memilih mengkambing hitamkan orang lain tanpa mau self reflection, maka mungkin hasil yang tidak baik akan kalian dapatkan, atau sesuatu hal yang kurang menyenangkan mungkin akan terjadi. Tapi sebaliknya, ketika kalian mau mempraktikkan atau kalian mau menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan welas asih di dalam diri kalian, maka rezeki baik pun mungkin akan datang kepada kalian gitu. Oke, saya pikir itu untuk aspek karir, finansial, dan usaha atau bisnis. Nah, sedangkan untuk relationship, wow, di sini ada Ten of Swords. Selain kalian diminta untuk lebih waspada lagi di dalam tindak tanduk kalian atau perilaku kalian di bidang atau di aspek karir, di aspek pekerjaan, usaha bisnis, kalian juga disarankan untuk lebih waspada lagi di aspek relationship gitu, karena mungkin akan ada konflik, akan ada permasalahan, problem di bulan Mei nanti, entah antara kamu dengan dirimu sendiri atau koneksi internal, atau juga social relationship atau hubunganmu dengan orang lain gitu. Jadi bulan Mei nanti pokoknya untuk teman-teman fire sign mulai dari Sagittarius, Leo, dan Aries, kalian disarankan untuk lebih mindful, lebih sadar atas apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Karena ucapan kalian, tindakan kalian itu akan rawan sekali menimbulkan konflik, entah di bidang pekerjaan atau di bidang relationship, love life, atau hubungan kalian dengan keluarga, hubungan kalian dengan teman juga bisa. Karena sebenarnya bulan Mei nanti untuk teman-teman fire sign adalah bulan pelatihan kasih sayang bagi kalian gitu. Kalian sedang dilatih bagaimana supaya sisi welas asih, sisi penyayang di dalam diri kalian itu bisa berkembang gitu. Karena mungkin bulan-bulan sebelumnya kalian diliputi dengan kecemasan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Nah, sudah sampai di titik ini, di bulan Mei ini semesta akan turun tangan kepada kalian, akan membantu kalian gimana caranya supaya kalian bisa move on dari frekuensi kemarahan, frekuensi low vibe itu tadi, supaya kalian bisa move on ke higher vibe lagi, ke frekuensi atau vibrasi yang lebih tinggi lagi, yaitu compassion, yaitu kasih sayang. Kalian mungkin akan dihadapkan dengan permasalahan di pekerjaan, permasalahan di relationship, supaya kalian ini bisa belajar bahwa yang paling dibutuhkan dalam setiap aspek di hidup kita adalah unconditional love gitu. Ketika kalian memiliki cinta tak bersyarat, welas asih, cinta kasih atau compassion, maka itu akan 50% membantu permasalahan kalian gitu. Tapi ketika kamu tidak memiliki welas asih baik pada dirimu sendiri, pada orang-orang di sekitarmu, atau pada situasi yang kalian miliki, itu akan 50% menyulitkan kalian dalam menyelesaikan segala permasalahan di bidang-bidang atau di aspek-aspek di dalam hidup kalian gitu. Intinya bulan Mei nanti bisa dibilang cukup red flag untuk teman-teman fire sign, karena akan ada beberapa ujian, beberapa pelatihan bagi kesabaran, kedewasaan, kebijaksanaan, kematangan emosional, yang intinya semuanya mengarah untuk melatih sisi welas asih dalam diri kalian. Jadi mindful lah atau sadarlah, waspadalah dalam bersikap dan berucap. Jangan sampai ketergesa-gesaan kalian, gegabahnya kalian, atau mungkin juga emosional kalian itu menghancurkan apa yang sudah kalian bangun selama ini, entah itu di dalam karir atau di dalam relationship. Jangan sampai kalian mengecewakan seseorang hanya karena kalian sedang marah atau kalian sedang emosi kalian sedang emosi sesaat gitu. Jadi kontrol lah pikiran kalian, emosi kalian, lebih menanamkan cinta kasih di dalam diri kalian, supaya segala permasalahan yang kalian hadapi di dalam aspek karir, pekerjaan, atau relationship itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah.
itu untuk teman-teman fire sign. Pokoknya bulan Mei nanti lebih mindful aja, lebih sadar, waspada, dan hati-hati dalam setiap ucapan atau tindakan kalian gitu. Semoga bulan Mei nanti bisa berjalan dengan baik untuk teman-teman fire sign dan kalian bisa mengambil pelajaran berharga terutama tentang welas asih kalian gitu. Semoga sisi welas asih itu bisa berkembang subur setelah kalian menghadapi bulan Mei ini nanti gitu. Oke? Saya pikir cukup untuk teman-teman fire sign. Kita lanjut ke file keempat atau file terakhir untuk udara, elemen udara atau air sign. Halo untuk teman-teman di file keempat atau teman-teman air sign atau elemen udara mulai dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi bagaimanakah bulan Mei nanti untuk teman-teman sekalian? Mari kita lihat mulai dari aspek karir atau pekerjaan, finansial, dan ini relationship. Nah, jadi bulan Mei nanti ada start delegating gitu. Jadi kalian disarankan untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih surrender lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada divine supaya bantuan atau segala pertolongan yang kalian butuhkan itu akan lebih mudah kalian dapatkan gitu. Jadi kehidupan ini tidak hanya tentang dirimu saja gitu, tapi kamu harus peka, kamu harus mendekatkan diri pada divine atau ilahi, pada semesta, pada Tuhan, apapun kamu menyebutnya, tapi intinya kamu diminta untuk lebih mendengarkan lagi, lebih open dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan kepadamu, karena di dalam itu, di petunjuk-petunjuk tersebut kalian bisa menemukan apa yang sebenarnya paling kalian butuhkan saat ini gitu. Jadi jangan kolot, jangan terlalu kaku, keras kepala hanya mengandalkan prinsip kalian sendiri, tapi cobalah untuk lebih terbuka lagi agar kalian bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya sangat kalian butuhkan saat ini tapi mungkin tidak kalian sadari gitu. Nah, jadi luangkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki koneksi kalian dengan Tuhan, entah dengan ibadah, meditasi, apapun pokoknya yang bisa mendekatkan kalian kepada Tuhan, yang bisa memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, karena di dalam koneksi yang intens itu, dalam komunikasi yang intens itu, kamu di bulan Mei nanti ya, jadi untuk teman-teman Libra, Aquarius, dan Gemini, kalian akan menemukan sebuah petunjuk yang sebenarnya sangat kalian butuhkan saat ini gitu, oke? Nah, sedangkan untuk aspek karir, finansial, usaha, bisnis bagi teman-teman sekalian, di sini ada the work. Oke, jadi usaha kalian akan mulai membuahkan hasil di bulan Mei nanti, atau mungkin juga goals kalian akan tercapai di bulan Mei ini gitu. Jadi mungkin kalian di bulan April sedang mengusahakan sesuatu, nah itu nanti akan berhasil. Jadi kesempatan, peluang atau chance untuk berhasil itu akan terbuka cukup besar di bulan Mei ini ya. Keberhasilan, kesuksesan apapun yang sedang kalian usahakan, nah itu terlihat ada kabar baik. Jadi ada good news bagi teman-teman Libra, Aquarius, dan Gemini, entah apapun ini. Bisa keberhasilan dalam usaha, bisa keberhasilan dalam kenaikan jabatan mungkin, atau keberhasilan project, atau judul skripsi kalian akhirnya di ACC, atau akhirnya kalian bisa lulus, atau akhirnya kalian mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Nah, bulan Mei nanti kemungkinan besar kalian akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan tersebut. Jadi aminkan peluang ini, klaim energi baik ini agar kesuksesan itu bisa benar-benar tercapai di bulan Mei ini untuk teman-teman Libra, Aquarius, dan Gemini gitu. Jadi
jika nanti kesuksesan itu benar-benar kalian dapatkan, jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kalian, berbagi kebahagiaan dengan sesama, karena rezeki yang dialirkan itu justru akan menjadi semakin lancar gitu. Jadi untuk teman-teman, jika ingin rezekinya lancar, maka alirkanlah rezeki itu. Nah, ketika rezeki itu mengalir, maka ya dia akan semakin lancar gitu, karena semesta percaya bahwa ternyata kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi rezeki itu pun akan lebih mudah untuk mengalir ke dalam hidup kita. Nah, energi baik ini sesuai dengan teman-teman Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi kesuksesan itu sudah dekat kepada kalian, terutama di bulan Mei ini gitu. Jadi klaim energi baik ini, possibility ini, supaya kesuksesan itu, keberhasilan itu benar-benar bisa kalian capai. Nah, sebelumnya maksud dari kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan besar yang melimpah ruah, bukan. Tapi maksudnya kesuksesan adalah keberhasilan kalian mencapai suatu hal. Sesederhana apapun itu, pokoknya kalian punya keinginan, yaitu yang akan tercapai gitu. Misalnya kalian punya keinginan mau rutin bangun pagi gitu, supaya punya banyak waktu untuk diri sendiri sebelum kalian melakukan aktivitas lain. Nah, itu maksudnya. Jika sebelumnya itu kelihatannya susah banget, nah bulan Mei nanti energi baiknya adalah itu akan lebih mudah tercapai gitu. Jadi tidak harus kesuksesan besar gitu, tapi hal-hal sederhana yang kalian inginkan itu akan memiliki peluang lebih besar untuk bisa tercapai. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek relationship. Ada Four of Cup gitu. Jadi untuk aspek relationship, cobalah untuk tidak membiarkan dirimu terus-terusan berkutat di dalam negative thinking kalian. Jadi di dalam pikiran-pikiran buruk kalian. Jangan biarkan diri kalian terus-terusan tenggelam di dalam negative thinking tersebut, karena ketika kalian membiarkan diri kalian terus tenggelam, maka itu seperti candu gitu. Jadi kecanduan overthinking, kecanduan negative thinking, yang dimana kalau ini keterusan itu akan sulit menyelamatkan diri kalian sendiri dari pikiran buruk kalian gitu. Jadi untuk teman-teman air sign Libra, Aquarius, dan Gemini, cobalah untuk lebih napak. Napak dalam artian cobalah lebih grounded, lebih membumi, supaya pikiran kalian itu nggak melayang-layang, nggak ngawang terus gitu loh. Jadi cobalah untuk mengendalikan pikiran kalian sendiri, karena kamulah pemilik dari pikiranmu. Jadi kamu yang harus mengendalikan pikiranmu. Jangan sampai terbalik, kamu yang dikendalikan oleh pikiranmu. Jangan terbalik. Jadi kamu yang harus mengendalikan pikiranmu, karena kamulah pemilik dari pikiranmu. Nah, ketika kamu tenggelam dalam negative thinking, nah hubunganmu dengan seseorang, entah ini keluarga, rekan kerja, pasangan, atau mungkin juga dengan anak, dengan ayah ibu, itu akan sulit karena pikiran kalian itu nggak jernih. Pikiran kalian itu sudah dikuasai oleh ego kalian, negative thinking tadi. Nah, sehingga kalian dalam berkomunikasi, dalam berhubungan, dalam berelasi itu juga akan tidak jernih gitu, rawan membuat konflik. Karena sebenarnya misalnya seseorang itu punya niat baik untuk kalian, tapi kalian nangkepnya salah karena pikiran kalian gak jernih. Nah, hal itulah yang perlu dihindari di bulan Mei ini untuk teman-teman Libra, Aquarius, dan Gemini. Bagaimana supaya kalian bisa lebih napak, bisa lebih grounded, bisa lebih membumi, supaya kalian itu gak melayang-layang gitu pikirannya, gak negative thinking. Pikirannya tuh nggak dikuasai oleh yang bukan kamu. Jadi kamu harus lebih mengelola, memanajemen, dan mengatur serta mengendalikan pikiranmu sendiri agar kamu bisa menangkap petunjuk, entah itu dari Tuhan, dari semesta, dari rekan-rekanmu, dari pasanganmu, supaya kamu nggak salah tangkap gitu, supaya nggak miskom. Jadi mulai dari pikiranmu sendiri. Ketika pikiranmu ini stabil,
napak dengan kokoh, membumi dengan kokoh, atau istilahnya nggak melayang-layang gitu, nggak ngawang, kamu akan bisa lebih memahami maksud orang lain kepadamu. Jadi tidak ada miskomunikasi, sehingga juga munculnya konflik itu bisa benar-benar diminimalisir gitu. Oke. Saya pikir cukup itu untuk file terakhir, file keempat untuk teman-teman air sign atau elemen udara dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Intinya bulan Mei nanti adalah lebih terbukalah dengan segala sesuatu yang sebenarnya itu ditujukan untuk memberikan petunjuk kepadamu gitu. Oke. Terima kasih sudah menyimak video bulan Mei ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan diambil baiknya, dibuang buruknya, semoga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi teman-teman sekalian. Nah, karena ini general reading, jadi yang terbaca adalah energi kolektif dari teman-teman sekalian. Jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan hubungi saya di situ. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.